Halo semuanya, perkenalkan saya Ana Valencia Olivia de Carvalho dengan NIM 230101010205 dari kelas SI 301. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video untuk menjawab setiap soal UAS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Baik, pada pertanyaan yang pertama, jelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan. Buatlah dalam bentuk diagram. Baik, di sini saya telah membuat diagram sederhana untuk menjelaskan mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer. Di sini komponen utamanya adalah yang pertama sender, yaitu pengirim, yang kedua encoder, yaitu penerima, yang ketiga media transmisi, yang keempat decoder, dan yang kelima receiver. Mekanisme pengiriman data umumnya mengikuti model OSI layer atau TCP/IP, yaitu protokolnya. Data akan dipecah menjadi unit-unit kecil, yaitu paket, dan diberi alamat dan dikirim melalui media transmisi. Secara sederhana, data akan mengalir dari pengirim ke penerima melalui media transmisi. Proses ini akan diatur oleh protokol sebagai aturan mainnya. Data akan dipecah menjadi paket-paket kecil dari alamat tujuan oleh router dan dikirimkan melalui jalur fisik seperti kabel fiber optik atau gelombang nirkabel lainnya, sampai akhirnya dapat diterima oleh receiver. Baik, pada pertanyaan yang kedua, jelaskan proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer. Agar data bisa dipahami oleh media transmisi, kita membutuhkan encoding data dan modulasi data. Keduanya adalah teknik untuk mengubah informasi agar bisa lewat di media komunikasi. Yang pertama, encoding. Proses ini mengubah data digital, yaitu 0 dan 1, menjadi format digital lain agar bisa dikirim melalui kabel tembaga. Contohnya Manchester encoding atau NRZ, yaitu non-return to zero. Umumnya, encoding digunakan untuk mengubah data digital ke sinyal digital lain agar cocok dengan kabel tembaga. Sedangkan pada modulasi, proses ini menumpangkan sinyal data ke pembawa analog untuk transmisi jarak jauh atau nirkabel. Contohnya adalah AM, amplitude, FM, frekuensi, dan PM, phase modulation. Modulasi ini digunakan jika kita ingin mengirim data melalui gelombang analog seperti Wi-Fi atau radio dengan cara menumpangkan data tersebut ke sinyal pembawa atau carrier wave. Penggunaan umumnya adalah radio, televisi, dan komunikasi nirkabel. Baik, pada pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error. Baik, seperti yang kita ketahui, dalam perjalanannya sering terjadi bit error, di mana bit 1 yang kita kirim malah terbaca sebagai kosong di penerima. Mengapa itu terjadi? Penyebab utamanya adalah noise atau gangguan elektromagnetik. Yang kedua, attenuation, yaitu pelemahan sinyal karena jarak yang terlalu jauh. Yang ketiga ada crosstalk atau gangguan dari kabel lain di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan metode untuk meminimalkan terjadinya bit error yang maksimal. Baik, untuk meminimalkan bit error yang terjadi, kita dapat menggunakan metode deteksi dan koreksi. Metode yang paling umum adalah CRC, yaitu Cyclic Redundancy Check. Ini untuk mengecek apakah data yang sampai masih utuh atau tidak. Jika ingin lebih maksimal, kita bisa menggunakan Forward Error Correction atau FEC. Contohnya seperti Harming Code yang bisa memperbaiki error secara otomatis tanpa perlu kirim ulang data. Baik, pertanyaan yang terakhir, dalam transmisi data terjadi proses delay. Jelaskan mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui, delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk sampai dari sumber ke tujuan. Mengapa
terjadi delay, penyebabnya adalah sebagai berikut. Penyebab yang pertama adalah propagation delay. Propagation delay adalah waktu di mana sinyal merambat di media fisik, yaitu kecepatan cahaya atau listrik. Yang kedua, queuing delay. Queuing delay adalah waktu paket menunggu antrian di router karena trafik padat. Yang ketiga, transmission delay. Transmission delay adalah waktu untuk mendorong semua bit paket ke dalam pipa jaringan. Yang terakhir, processing delay. Processing delay adalah waktu bagi router untuk memeriksa header paket. Berikut ini adalah solusi yang dapat meminimalkan delay yang terjadi. Yang pertama, kita dapat meningkatkan bandwidth, artinya memperlebar jalan agar transmisinya lebih cepat. Yang kedua, implementasi QoS atau Quality of Service. Ini dapat memprioritasikan data penting seperti video call agar tidak mengantri lama. Kemudian kita dapat mengurangi hop count, yaitu menggunakan rute terpendek menuju tujuan. Yang terakhir adalah penggunaan fiber optik. Penggunaan fiber optik juga dapat menjadi solusi karena memiliki kecepatan lambat dan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Baik, demikian penjelasan saya sekaligus jawaban untuk soal-soal UAS pada mata kuliah komunikasi data dan interaksi manusia. Semoga paparan ini dapat memberikan jawaban yang jelas. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.